Perkenalkan, nama saya Elsa Lasni Dewi Sartika Romohorbo, NPM 1801010032. Saya dari grup PGA 1 dan saya berasal dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan dengan pembahasan yang saya bawakan, yaitu materi, strategi, dan media pembelajaran dalam PKN. Belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dan guru di dalam satuan pendidikan. Pada saat interaksi antara siswa dan guru, diharapkan terjadi sebuah proses peningkatan motivasi siswa. Maksudnya, bagaimana dalam proses interaksi itu pihak pengajar mampu memberikan dan mengembangkan motivasi kepada siswa agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal. Kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal merupakan kegiatan paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan, sehingga dalam lembaga pendidikan formal kegiatan belajar mengajar saling terkait dalam pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa, di mana guru sebagai pemegang peran utama, dan bagaimana seorang guru mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian strategi belajar. Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan sosok figur teladan bagi siswa-siswi yang harus memiliki strategi dan teknik-teknik dalam mengajar. Kegiatan belajar mengajar sebagai sistem instruksional merupakan interaksi antara siswa dan komponen-komponen lainnya, dan guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran agar lebih aktif dan efektif secara optimal. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur kepada siswa di dalam kelas agar pelajaran itu dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan siswa dengan baik. Di dalam kenyataan, cara atau metode mengajar atau teknik penyajian yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi atau message lisan kepada siswa berbeda dengan cara yang ditempuh untuk menetapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Maka, yang disebut dengan strategi belajar mengajar ialah memikirkan dan mengupayakan konsistensi antara aspek-aspek komponen pembentuk kegiatan sistem instruksional dengan siasat tertentu. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita masuk pada pendekatan PKN dalam kerangka strategi belajar mengajar PKN. Di sini terdapat macam-macam pendekatan PKN. Yang pertama, pendekatan evocation, di mana siswa diberi kesempatan atau kebebasan seluas-luasnya untuk mengutarakan, mengekspresikan respon atau tanggapan terhadap suatu hal yang diutarakan oleh guru atau secara variabel atau stimulus tertentu. Siswa boleh secara spontan mengutarakan, mengklarifikasikan pendapatnya. Yang kedua ada pendekatan insultation, di mana siswa tidak diberi kesempatan atau kebebasan memilih seperti yang dikatakan pada pendekatan evocation, di mana siswa diberi kesempatan atau kebebasan untuk mengutarakan, mengekspresikan tanggapan terhadap sesuatu hal. Beda dengan pendekatan insultation, di mana siswa diajak untuk berpikir atau berbuat menurut pola-pola yang sudah ditetapkan atau diperhitungkan secara matang. Dan yang ketiga ada pendekatan awareness atau kesadaran. Di sini tujuan pendekatan ini agar siswa mengenali dan menyadari nilai yang ada dalam dirinya tentang sesuatu hal, mengenal nilai dari orang lain, serta mampu menyatakan alasan pilihan posisi yang diambilnya terhadap sesuatu. Pendekatan ini merupakan
merupakan pendekatan untuk mengklarifikasi diri dan perbuatannya secara penuh kesadaran. Dan yang keempat ada pendekatan moral atau nilai, suatu kasus yang dimanipulasikan dalam cerita pendek tertentu atau cerita sebagai stimulusnya. Dan yang kelima ada pendekatan analisis. Nah, dalam pendekatan analisis ini lebih menekankan penggunaan cara berpikir logis dan prosedur penelaah secara ilmiah atau scientific investigation procedure. Nah, yang keenam ada pendekatan clarification, di mana dalam pendekatan clarification ini siswa dibantu, dibina untuk menguji diri dan perbuatannya atau kejadian melalui cara-cara yang emosional maupun rasional, untuk selanjutnya didorong ke arah menentukan pilihan atau penilaian secara jelas. Penerapan pendekatan ini secara metodologis bisa melalui inquiry, nilai secara tanya jawab random, permainan. Nah, yang ketujuh ada pendekatan komitmen, di mana pendekatan komitmen mengajak siswa dahulu menyepakati sesuatu pola yang akan disajikan atau kriteria indikator penilaian atau perbuatan. Setelah itu barulah mereka diajak menelaah sesuatu atau melakukan sesuatu atas dasar kriteria yang disepakati tersebut. Diintegrasikan ke dalam suatu kancah kehidupan real. Mereka disatu padukan menjadi bagian dari kehidupan. Dengan demikian mereka belajar sampai melakoni sesuatu yang dipelajarinya. Dan sekarang kita masuk pada jenis-jenis strategi dalam mengajar. Nah, di dalam strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama, atas dasar pertimbangan proses pengelolaan pesan. Nah, terdapat strategi deduktif. Dalam strategi deduktif, materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, generalisasi atau rumusan, ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Bagian ini dapat berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri. Strategi deduktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Dan ada juga terdapat strategi induktif. Dengan strategi induktif, materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus ke yang umum, dan juga dikatakan generalisasi atau rumusan. Strategi induktif
perbedaannya dengan strategi belajar mengajar ekspositorik, di mana strategi belajar mengajar heuristik, siswa disuruh mencari dan menemukan sendiri faktanya dalam apa yang mereka butuhkan. Beda dengan strategi belajar mengajar secara ekspositorik, di mana sudah menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang dipelajarinya. Nah, yang sekarang masuk pada yang ketiga, atas dasar pertimbangan pengaturan guru. Terdapat strategi seorang guru. Seorang guru mengajar kepada sejumlah siswa, strategi pengajaran bergu. Dengan pengajaran bergu, 2 orang atau lebih guru mengajar sejumlah siswa. Pengajaran bergu dapat digunakan di dalam mengajarkan salah satu mata pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang berpusat kepada suatu topik tertentu. Yang keempat, ada atas dasar pertimbangan jumlah siswa. Di sini ada strategi klasikal, ada strategi kelompok kecil, dan ada strategi individual. Dan yang kelima, ada atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa. Terdapat strategi tatap muka, akan lebih baik dengan menggunakan alat peraga. Strategi pengajaran melalui media, guru tidak langsung kontak dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan media, siswa berinteraksi dengan media. Dan yang keenam, ada berdasarkan model desain pelaksanaan evaluasi belajar. Di sini berdasarkan maksud atau fungsinya, dapat beberapa model desain pelaksanaan evaluasi belajar mengajar. Di antaranya ada evaluasi sematik, formatif, reflektif, dan kombinasi dari keduanya. Nah, di sini ada evaluasi sematik. Ialah metode pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar, atau sering juga kita kenal dengan istilah lain yaitu post-test. Pola evaluasi ini dilakukan kalau kita hanya bermaksud mengetahui tahap perkembangan terakhir dari tingkat pengetahuan atau penguasaan belajar yang telah dicapai oleh siswa. Asumsi yang mendasarinya ialah bahwa hasil belajar itu merupakan totalitas sejak awal sampai akhir, sehingga hasil akhir itu dapat kita asumsikan dengan nilai, dengan hasil. Nah, ada juga evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan selama masih berjalannya proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin kita baru menyelesaikan bagian-bagian atau unit-unit tertentu dari keseluruhan program atau bahan yang harus diselesaikan. Tujuannya, apabila kita menghendaki umpan balik yang secara kelemahan dari proses belajar itu dapat segera diperbaiki sebelum terlanjur dengan kegiatan lebih lanjut yang mungkin akan merugikan bagi siswa maupun terakhir ada evaluasi reflektif, ialah model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilakukan atau sering kita kenal dengan sebutan
Dan yang ketiga ada metode penemuan atau discovery. Metode penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud dengan mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip yang dimaksud dengan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dan yang keempat itu adalah metode penyajian tanya jawab. Metode penyajian tanya jawab ialah suatu cara untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan guru agar dimengerti, bermanfaat, dan dapat diingat dengan baik. Dalam metode penyajian tanya jawab ini, siswa diajak untuk bertanya dengan apa yang tidak diketahuinya kepada guru. Dan yang kelima ada metode ceramah. Metode ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Enam ada metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Karya sama dengan bekerja, wisata sama dengan pergi, karya wisata sama dengan pergi bekerja. Tapi dalam hubungan dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata berarti siswa-siswi mempelajari suatu objek di tempat mana objek tersebut berada. Karya wisata dapat dilakukan dalam waktu singkat, beberapa jam saja, ataupun cukup lama sampai beberapa hari. Dan yang ketujuh ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi biasanya digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasa yang harus didemonstrasi. Dan yang kedelapan ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah adalah suatu metode atau cara penyajian pelajaran dengan cara siswa dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan, baik secara individual atau secara kelompok. Pada metode ini titik berat diletakkan pada pemecahan masalah secara rasional, logis, benar, tepat. Tekanannya pada proses pemecahan masalah dengan penentuan alternatif yang berguna saja. Metode ini baik untuk melatih kesanggupan siswa dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Mengingat tidak ada manusia dapat dan yang kesembilan ada metode inquiry. Metode inquiry adalah suatu kegiatan dan penilaian sesuatu dengan cara mencari kesimpulan, keyakinan tertentu melalui proses berpikir atau penelaran secara teratur, menuntut, dan bisa diterima oleh akal. Metode inquiry merupakan kegiatan belajar mengajar di mana siswa dihadapkan pada suatu keadaan atau masalah untuk kemudian dicari jawaban atau kesimpulannya. Jawaban atau kesimpulan tersebut belum tentu merupakan pemecahan atas masalah atau keadaan yang dihadapi. Dapat juga jawaban tersebut hanya sampai pada tingkat menemukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya keadaan atau masalah tersebut. Dan hal inilah yang membedakan antara metode inquiry dengan metode pemecahan masalah, yang lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kegiatan inquiry
dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun seluruh kelas atau klasikal, baik dilakukan dalam kelas ataupun di luar kelas. Inquiry dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi antar siswa, tanya jawab antar guru dengan murid, dan sebagainya. Melaksanakan metode inquiry dapat dimaksudkan untuk mencari jawaban tertentu yang sudah pasti ataupun kemungkinan pilihan jawaban atas masalah tertentu. Yang ke-10 ada metode modeling. Pada metode modeling dalam pembelajaran PKN, guru merupakan modeling yang sangat berperan untuk mengajarkan materi yang berisi nilai-nilai moral. Anak akan melihat dan mengamati apa yang dilakukan model, kemudian menirukannya dengan perilaku. Selain guru, model yang digunakan dalam pembelajaran PKN dapat berupa manusia, misalnya tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pemimpin negara, pahlawan bangsa, atau dalam non-manusia, misalnya menggunakan kancil dalam cerita dongeng. Dan yang ke-11 ada metode gaming. Gaming merupakan metode pembelajaran PKN yang menuntut siswa untuk berlomba-lomba menang atau kalah. Penentuan menang kalah dilihat dari sisi skor, adu kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal dengan benar. Dan yang ke-12 ada metode penanam nilai. Dalam metode penanaman nilai dapat diajarkan kepada siswa memberikan nilai atas sesuatu, membuat penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kemampuan serta kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menyangkut masalah nilai dan dengan jelas, rasional, dan objektif, serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang ke-13 ada metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandangan, dan cara berpikir orang lain. Metode bermain peran, siswa diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi dengan bantuan kelompok sosial yang anggotanya temannya sendiri. Dengan kata lain, metode ini berupaya membantu individu melalui proses kelompok sosial. Melalui permainan peran, para siswa mencoba mengeksploitasikan masalah-masalah hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya. Hasilnya didiskusikan dalam kelas. Proses belajar dengan menggunakan metode bermain peran diharapkan siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendakinya. Keberhasilan siswa dalam menghayati peran itu akan menentukan apakah proses pemahaman, penghargaan, dan identifikasi diri terhadap nilai perkembangan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi ini mengenai materi, strategi, dan media pembelajaran dalam PKN. Atas lebih kurangnya perkataan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.